Hari ini kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan, saudara. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana akhirnya Raja Yosafat berseru kepada Tuhan ketika satu laskar yang besar datang untuk menyerang dia, dan dia menyuruh agar seluruh bangsa dan rakyat Yehuda untuk bersama-sama merendahkan diri di kaki Tuhan. Lalu mereka mulai berseru kepada Tuhan, dan Yosafat mulai memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan janji Tuhan bahwa aku percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Dan akhirnya saudara, kemarin kita sudah membaca sampai di ayat yang ke 18 ya. Kemarin akhirnya Tuhan membawa seorang roh Tuhan memenuhi, dikatakan Yahasiel bin Sakaria bin Benaya. Dia seorang Lewi, lalu roh Tuhan memenuhi dia, saudara. Dan akhirnya dia mulai bernubuat, memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Camkanlah hai seluruh Yehuda, penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, janganlah kamu takut, janganlah kamu terkejut. Dan kita kemarin sudah membaca bagaimana Tuhan meneguhkan mereka. Tuhan berkata, jangan takut, jangan terkejut, memang laskar itu besar, tapi Tuhan bilang, aku yang akan menolong engkau. Engkau tidak usah berperang, engkau tidak usah bertempur, tinggallah berdiri di tempatmu, dan tidak usah berperang, karena kemenangan akan aku berikan kepadamu. Jangan takut. Tuhan bilang, Tuhan menyertai engkau. Saudara, laskar yang besar tapi nggak boleh berperang, dan disuruh bertahan, tetap berdiri di tempatmu, berdiam saja. Nanti Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Secara manusia itu sulit, tapi itu terjadi, dan akhirnya saudara, bisa dikatakan, ketika Yosafat mendengar hal itu, dikatakan ayat yang ke-18, lalu berlututlah Yosafat, lalu berlututlah dia dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, Allah Israel, dengan suara yang sangat nyaring. Jadi mereka semua menyembah Tuhan ketika mendapatkan nubuatan itu. Ayat 20 saudara dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi, akhirnya mereka saudara menuju padang gurun Tekau. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyikan untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, jadi strategi perangnya apa? Hanya pujian, hanya nyanyian. Yosafat berkata bahkan dia akan mengangkat orang-orang yang akan bernyanyi bagi Tuhan. Wow, satu pekerjaan, satu perkara yang besar di depan mereka. Akan ada musuh laskar yang besar. Tapi justru sebaliknya saudara, mereka menyanyikan pujian bagi Tuhan, tidak menyusun strategi peperangan. Seringkali dalam hidup kita, ketika kita mungkin hari ini sedang menghadapi persoalan, tantangan, masalah, bahkan sakit penyakit yang rasanya tidak mungkin ada jalan keluar. Seringkali saudara, berhentilah mencari-cari cara dengan cara sendiri, tapi berlutut di kaki Tuhan. Nyanyikan puji-pujian, bermazmur bagi Tuhan, dan mintalah agar mujizat Tuhan terjadi. Saat musuh menyerang Yehuda, Allah hanya berfirman, jangan kamu takut, sebab bukan kamu yang akan berperang, tetapi aku. Dan bagian mereka hanya memuji Tuhan. Dengan cara apa? Mereka harus menetapkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Karena hanya dengan iman percaya mereka akan melihat mujizat. Karena itu mereka menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan agar iman mereka kuat, saudara. Dan akhirnya dikatakan saudara, mereka mulai menaikkan pujian, bahkan Yosafat mengangkat tim penyanyi. Ayat yang ke-22, ketika mereka mulai bersorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah
penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Wah, Tuhan sendiri yang berperang. Ya, mereka terpukul kalah, kata firman Tuhan. Lalu Bani Ammon dan Moab berdiri menantang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dari dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ya, lihat terjadi, Tuhan yang membangkitkan mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak harta milik, ya pakaian, bahkan barang-barang berharga yang mereka rampas, dan ya lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah ya barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji-muji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Ya, lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sangat bersukacita karena Tuhan yang telah membuat mereka bersukacita. Ya, dikatakan di sana karena kekalahan musuh yang ya mereka lihat di depan mata. Saudara, ya sehingga sukacita yang besar muncul, kemenangan yang besar muncul. Bahkan harta rampasan dari musuh pun banyak. Apa yang kita lihat, saudara? Seringkali ya bukan karena kuat gagah kita, tapi hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kekuatan yang dari Tuhan. Mari kita mulai dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Mari kita mulai bersepakat dengan Tuhan. Bangkitkan iman kita. Kalau iman kita mulai redup, nyanyi puji-pujian. Banyak-banyak menyanyi hari-hari ini, saudara. Menyanyi supaya kita bisa melihat kemenangan yang dari Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, Alkitab berkata kuasa Tuhan turun dan kemenangan menjadi nyata dalam hidup kita. Kita akan selesaikan membaca, sudah selesai. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Terdengar ke semua negeri, terdengar ke semua kerajaan bahwa Israel, bahwa Yehuda ya mengalami kemenangan yang besar karena Tuhan yang berperang bagi mereka, sehingga semua takut, saudara, untuk menghadapi mereka, saudara ya. Yosafat memerintah atas Yehuda, ia berumur 35 tahun. Ya, pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Asuba, anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Selebihnya dari riwayat Yosafat dari awal sampai akhir sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat Yehu ya bin Hanani yang tercantum dalam kitab Raja-Raja Israel. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahasya Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahasya untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Esion Geber ya, tetapi Eliezer bin Dawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahasya maka Tuhan akan merobohkan kerajaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Saudara, kita lihat memang pada akhirnya, saudara, Yosafat ya mendapat malapetaka ketika dia bergabung dengan Raja Ahasya yang jahat. Ya, dia tidak belajar dari persekutuannya dengan Ahab yang dulu menimbulkan malapetaka. Yosafat pernah bersekutu dengan Ahab raja yang jahat. Dia mengulangi lagi dengan Raja Ahasya yang jahat. Dan sehingga, saudara, kemitraan itu memiliki dasar yang sama karena ya seseorang yang menyembah Tuhan dan yang lain menyembah berhala, dan Tuhan tidak mau, saudara ya, kita mencari malapetaka ketika kita masuk dalam kemitraan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, sementara yang salah satu menyembah Tuhan, yang lain justru menghujat Tuhan. Ya, pasti ya orang-orang yang melayani Tuhan akan diperhadapkan dengan pencobaan untuk mengkompromikan nilai-nilai kebenaran.
Apabila hal tersebut terjadi, ya akibatnya adalah malapetaka rohani. Jadi saudara, sebelum Anda bermitra dengan siapapun, ya lihat terlebih dahulu apakah dia takut akan Tuhan atau tidak. Ya karena ya terang tidak bisa bercampur dengan gelap, gelap tidak bisa bercampur dengan terang. Hanya ketika kita sungguh-sungguh komitmen dengan Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan dari Tuhan. Yosafat, ya sayangnya di akhir hidupnya dia bersekutu dengan raja yang jahat Ahasya sehingga kerajaannya roboh, saudara. Kita belajar hari ini, hanya dekat dengan Tuhan kita tenang, dan biarlah kita terus mengandalkan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami belajar hari ini dari kisah hidup Raja Yosafat, bagaimana dia terus Tuhan untuk mengikuti dan percaya kepadamu dan mengikuti Engkau. Ajar kami di sepanjang sisa umur kami untuk terus percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh meletakkan iman percaya kami. Mungkin hari-hari ini kami sedang menghadapi masa-masa yang sulit, persoalan yang berat, tapi kami mau percaya di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Biarlah hati kami penuh pujian, pengagungan kepadamu Bapa. Jangan biarkan iblis Tuhan menggoyahkan iman kami, tapi biarlah kami terus percaya kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu, mereka juga sedang ada dalam pergumulan, beban yang berat. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa, beri kekuatan bagi setiap anak-anakmu yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan, yang terlilit hutang piutang, masalah keuangan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, asal kami bertobat dan sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Sembuhkan yang sakit Bapa, apapun sakit penyakitnya, kami percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi dalam setiap keluarga. Suami dipulihkan, anak-anak dipulihkan, orang tua dipulihkan, semua keluarga besar kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur. Mari saudara buka hati dan tanganmu dan terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus. Berkat, rahmat, anugerah dari Tuhan, limpah rahmat, sukacita, damai sejahtera, bahkan pujian ada di mulutmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.